Halo para guru kebanggaan Indonesia. Saat ini Anda berada di video terakhir dari pelatihan Strategi Pengajaran Kecerdasan Emosional. Di video bagian ketiga ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai metode pengajaran Social Emotional Learning atau pembelajaran sosial emosional. Pada video ini, kita akan membahas dua metode berikutnya, yaitu Meta Moment dan The Blueprint atau cetak biru. Yuk, mari kita simak bersama. Meta Moment. Meta Moment adalah hal dalam diri yang digunakan untuk membantu siswa dalam mengatur emosi dengan cara menyadarkan mereka bahwa mereka bisa memilih reaksi emosionalnya setelah mengalami suatu kejadian pemicu. Siswa diminta untuk merenungkan bagaimana versi terbaik dari diri mereka akan bereaksi pada suatu kejadian. Ketika suatu kejadian buruk terjadi, mereka dilatih untuk berhenti sejenak, kemudian memikirkan bagaimana versi terbaik diri mereka akan bereaksi pada kejadian tersebut. Kemudian, memikirkan strategi terbaik untuk menghadapi kejadian yang buruk. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Paulus, seorang siswa dari Papua, dia diejek oleh temannya karena rambutnya keriting dan kulitnya hitam. Paulus terbiasa langsung marah kalau diejek temannya, terkadang malah langsung memukul. Dengan menggunakan Meta Moment, Paulus belajar untuk tidak langsung bereaksi ketika ia diejek, akan tetapi ia berhenti sejenak untuk memikirkan apa yang sudah terjadi. Lalu, Paulus memikirkan bagaimana versi terbaik dirinya akan bereaksi dalam situasi ini. Paulus tetap sabar dan dengan tenang serta tegas mengatakan pada temannya bahwa dia merasa marah karena ejekan tersebut, tetapi Paulus tidak bereaksi secara emosional. Setelah itu, Paulus menyusun strategi. Paulus akan bilang ke teman yang mengejeknya bahwa ejekannya itu melukai dirinya dan orang-orang Papua. Paulus juga akan berbicara dengan guru. Mungkin nanti guru bisa mengajak kelas berdiskusi tentang rasisme dan bagaimana kita sebaiknya bersikap pada perbedaan yang ada. Setelah memikirkan versi terbaik dirinya dan menyusun strategi, selanjutnya Paulus akan melaksanakan strategi tersebut. Meta Moment mengajarkan siswa untuk bersikap proaktif, bukan reaktif. Siswa yang bersifat proaktif tidak langsung bereaksi, tetapi ia mengambil waktu sejenak untuk memilih respons dan strategi. Dengan begitu, siswa yang proaktif dapat mengendalikan emosinya. Sedangkan siswa yang bersikap reaktif biasanya langsung bereaksi pada pemicu kejadian dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, itulah penjelasan dan contoh metode Meta Moment. Metode selanjutnya adalah The Blueprint atau cetak biru. Cetak biru berfungsi untuk mendorong proses refleksi, empati, dan kemampuan melihat perspektif orang lain, khususnya dalam situasi konflik yang sudah terjadi atau yang berpotensi konflik di masa depan. Cetak biru ini berisi serangkaian pertanyaan untuk direfleksikan, seperti bagaimana kedua pihak merasa dalam situasi tersebut, apa yang dipikirkan oleh kedua belah pihak akibat dari emosi tersebut, apa yang menyebabkan kedua belah pihak merasa demikian, apa yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mengatur perasaan tersebut. Agar lebih jelas, mari kita simak contoh berikut. Di dalam kelas, Siti dan Rosa bertengkar karena Siti merasa bahwa Rosa kurang berpartisipasi dalam tugas kelompok sebelumnya. Rosa merasa bahwa Siti tidak peduli bahwa ia baru saja sakit
sehingga tidak bisa maksimal untuk ikut mengerjakan tugas tersebut. Rosa bisa diajak untuk berefleksi dan bertanya pada diri sendiri. Bagaimana perasaan Siti ya? Rosa berpikir pasti Siti jengkel dan marah kepadanya. Apa yang mungkin dipikirkan Siti ya? Mungkin Siti berpikir, Rosa ini seenaknya sendiri dan tidak mau bekerja, sehingga aku yang harus bekerja keras. Apa yang menyebabkan Siti merasa demikian ya? Rosa berpikir mungkin Siti tidak tahu bahwa sakitku cukup parah sehingga tidak mungkin mengerjakan tugas. Atau mungkin ia belum mendapat informasi dan Rosa bertanya lagi pada dirinya, apa yang bisa aku lakukan ya? Sepertinya aku harus berbicara dan menjelaskan penyakitku ke Siti dan menawarkan bantuan. Kedepannya aku juga harus menunjukkan komitmen kerja pada Siti. Nah, itulah 4 metode pembelajaran sosial emosional yang dapat Anda terapkan di kelas. Akan tetapi, untuk menjadikan kelas yang cerdas secara emosional, dibutuhkan lebih dari sekadar menerapkan keempat metode tersebut. Anda perlu menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk mengembangkan kematangan emosi siswa dan guru. Berikut ini merupakan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para guru. Pertama, Anda dapat menjelaskan pentingnya kematangan emosi serta kompetensi-kompetensi emosional pada para siswa. Kemudian, Anda dapat membuat program berkelanjutan untuk mengembangkan kematangan emosi para siswa. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan keempat metode pembelajaran sosial emosional sesuai konteks dan masalah dalam pengajaran sehari-hari. Dan terakhir, Anda dapat memasukkan bahasan emosi dalam pelajaran. Misalnya, ketika membahas sejarah, Anda bisa membahas mengenai kematangan emosi dari tokoh sejarah, penyelesaian konflik secara matang, dan lain-lain. Demikianlah akhir dari pembahasan ini. Dengan menerapkan 4 metode pembelajaran sosial emosional, diharapkan para siswa dan guru akan merasa aman, nyaman, dihargai, dan juga terinspirasi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Salam luar biasa dan terima kasih.